Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vicky Rohmansyah. Masih belajar untuk apa? Belajar untuk berkarya, belajar bermanfaat, belajar untuk berbagi. Karena berbagi itu indah. Kali ini saya akan membahas tentang kuisis. Apa itu kuisis? Apa fitur-fiturnya, bagaimana cara membuat soal di kuisis. Ayo simak penjelasannya berikut ini. Teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kuisis. Apa itu kuisis? Kuisis merupakan sebuah webtool untuk membuat permainan kuis interaktif atau soal ya, yang digunakan dalam pembelajaran di kelas maupun secara PR, pekerjaan rumah. Jadi di masa pandemi ini guru harus dapat sekreatif mungkin untuk para peserta didiknya agar tidak jenuh ya. Salah satu caranya adalah menggunakan kuisis ini. Karena apa? Di kuisis ini tampilannya sangat interaktif, sangat menarik sekali untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran secara daring di masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan terkait dengan kuisis. Nanti di kuisis itu kita bisa membuat soal, membuat soal, atau mengambil soal dari guru-guru yang lain, dan kita bisa share ke siswa kita, dan kita dapat share juga ke LMS ya, misalkan ke Classroom dan ke LMS yang lain ya. Itu caranya gimana? Caranya yang pertama-tama kita buka browser dulu. Ini saya tutup dulu ya. Saya kasih contoh dari awal. Yang pertama adalah kita buka browser. Kita ketik kuisis. Kita enter. Oke, yang paling atas ini ya, kita klik, nanti akan muncul seperti ini, tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang belum punya akun kuisis, silahkan untuk klik sign up ya. Oke, setelah kita sign up, lanjut agar kita lebih cepat untuk apa? Untuk mempunyai akun kuisis ini, lanjut dengan Google saja. Bisa dengan memasukkan dengan email ya, lanjut dengan Microsoft juga bisa ya. Lebih cepatnya kalau kita sudah punya akun, kita tinggal klik lanjutkan dengan Google. Oke, kita pilih akun yang akan kita buat sebagai akun kuisis. Kita klik salah satu akun kita. Nah, kita akan dibawa masuk ke beranda ya. Oke, seperti ini. Ini tampilannya bahasa Indonesia ya teman-teman, bahasa Indonesia. Sebelumnya saya atur bahasa Indonesia, sebelumnya ini bahasa Inggris biar lebih paham saja ya. Jika kalian belum paham, nanti cara mengubah ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia nanti akan saya buatkan tutorialnya. Ini kita fokus dulu ke kuisis. Oke, ini tampilannya di beranda. Ini ada buat ya, ada kuis, ada pelajaran ya. Kalau nanti kita buat kuis, pilih yang atas. Oke, itu fitur yang pertama. Terus ada cari, ada kuisku nanti kalau sudah buat ya. Ya, ini tadi saya buat percobaan di sini PPKN, kebetulan saya mengajar PPKN. Terus kita juga bisa melihat hasilnya ya, hasil dari pekerjaan peserta didik kita di sini nanti ya, jumlah pesertanya, ketepatannya berapa persen,
ya, seperti itu. Terus kita bisa mensinkronkan ke LMS ya, ke Classroom ya, ke mana itu ya, banyak ya. Terus ada pengaturan, ada lebih ini, ada koleksi, ada profil, dan ada tombol keluarnya. Oke, bagaimana cara membuat soal atau kuisnya? Yang pertama, langkah yang pertama adalah klik buat. Oke, klik kuis. Kita ketik judulnya teman-teman ya. Judulnya misalkan sesuai dengan mapel kita ya. Misalkan ulangan ujian tengah semester, misalkan semester 1 ya, mapel PPKN. Oke, kita pilih ya. Nah, ini pilih mata pelajaran terkait matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia. Karena PPKN nggak ada, ini saya pilih ilmu sosial saja. Oke, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Ini ada yang pertama, teleport pertanyaan. Nanti akan bisa mengimpor pertanyaan-pertanyaan yang sudah jadi dari guru-guru yang ada di kuisis ini. Terus nanti kita bisa buat baru. Saya menyarankan membuat pertanyaan baru. Nah ini ya, di sini ada pilihannya, pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, isi, atau slide ya. Saya menyarankan buat pertanyaan baru sesuai dengan mapel Bapak Ibu agar sesuai ya. Nanti kalau ngambil pertanyaan dari sini kadang sesuai kadang tidak ya, KD-KD-nya seperti itu. Oke, saya akan mencontohkan yang membuat pertanyaan baru. Misalkan kita pilih pilihan ganda, klik ya, ini buat ketik soalnya. Misalkan menghormati sila ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, atau tambah pilihan jawaban kalau masih kurang ya, ke 5 misalkan. Oke, dan kita bisa menambahkan gambar ya, kita bisa menambahkan rumus untuk matematika, bisa menambahkan audio atau video ya. Oke, terus ini satu soal kita atur berapa detik ya, misalkan 10 detik ya, bisa diatur menjadi 20 detik, 30 detik ya, tergantung teman-teman mengaturnya nanti ya, seperti itu. Nah, ini jawaban yang benar apa? 1, misalkan kita centang 1 ya, jawaban yang benar. Oke, kalau sudah simpan. Nah, sudah jadi 1 ya, biar cepat ya ini. Terus gimana caranya mengimpor dari pertanyaan yang sudah dibuat guru-guru yang lain di kuisis? Nah, caranya ini ya. Kalau buat pertanyaan baru, tadi kan masih pertama, buat pertanyaan baru ini. Nah, sekarang yang selanjutnya saya ingin mengimpor pertanyaan yang sudah ada di kuisis dari guru-guru yang sudah membuat di kuisis. Caranya kita klik di sini ya, otomatis akan muncul seperti inilah ini ya, akan muncul soal-soal seperti ini ya. Nah, misalkan ini caranya gimana, kita klik ini. Kalau sudah, ini ada tanda tambah plus, ini kita klik, nanti akan otomatis menambahkan di soal kita yang kita buat. Terus tambah lagi, tambah. Nah, kita misalkan buat lagi. Nah, ini yang kita cari yang sesuai ya, misalkan cari yang sesuai
sesuai dengan apa yang kita cari ya. Kalau tidak sesuai kita ganti di sini, kita tulis apa gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja kita tambahkan. Oke, kita tambahkan. Oke, kalau sudah sesuai jumlahnya kita ini klik ini, terus kita ke ataskan. Nah, ini kita lihat soal-soal kita apakah perlu dirubah ya, seperti itu. Oke, kita juga bisa menambahkan gambar ini ya. Kalau sudah semua, misalkan soalnya sudah selesai membuat, terbitkan. Nah, nanti rincian kuisnya kita disuruh untuk mengupload gambarnya biar lebih tertarik, pilih gambar ya, bisa lewat link atau bisa langsung dari perangkat kita. Cari gambar misalkan ini, karena sebagai contoh ini misalkan ini aja ya, gambar gedung ini aja, open ya, pilih bahasa Indonesia, pilih kelasnya kelas berapa yang kita ajarkan nanti. Oke, kelas 11 misalkan, karena saya mengajar SMK ya. Ini dibuat publik bisa, dibuat pribadi bisa. Oke, karena ini hanya percobaan, saya buat pribadi. Klik simpan. Oke, sudah jadi soal yang kita buat di Quizzes ya, kita sudah jadi. Terus bagaimana cara share ke siswa, membagikan ke siswa? Kalau kita di kelas, nanti kita bisa mulai langsung. Kita siapkan LCD proyektornya ya, kita klik klasik ya, terus nanti ada petunjuk selanjutnya nanti ya, seperti itu. Terus kalau karena ini daring, kita berikan pekerjaan rumah ya, klik ini. Nah, ini batas pengerjaannya kapan, misalkan ini untuk besok ya, besok misalkan untuk besok jam, batasnya misalnya jadwalnya hari ini, terus pengerjaannya besok sampai jam berapa, sampai jam 12 misalkan. Nah ya, terus kalau sudah tugaskan nanti ya. Sebenarnya kalau kita ke bahan ada pengaturan ya, ini ada pengaturannya. Upaya peserta ada settingannya ya, pengaturan umum ada kita bawahkan. Upaya peserta ini masuk ke kuis ini berapa kali, tidak terbatas, 1 kali apa sampai berapa kali. Kalau buat ulangan mungkin kita setting 1 kali. Kalau mungkin untuk sebagai latihan tidak terbatas, enggak apa-apa ya. Tunjukkan jawaban selama aktivitas, aktif boleh, ini disesuaikan dengan keinginannya teman-teman masing-masing ya. Tuh silahkan dieksplor settingannya seperti apa di sini ya. Kalau sudah klik klik tugaskan. Oke, akan muncul seperti ini, ada kodenya, ini yang akan kita share. Caranya kita klik di sini, link di sini, atau kita bisa berbagi ke Classroom atau ke Logi ya, ke Microsoft Teams, Canvas ya. Ini saya akan membagikan lewat link aja ya, kita klik. Nah, ini sudah tersalin di sini, ditunjukkan dengan ini tautan game disalin ke papan klik. Oke, kalau sudah kita buka WhatsApp, kita share kode tersebut ke WhatsApp grup kelas masing-masing yang akan kita inginkan ya. Jadi sangat mudah sekali kan untuk tampilan Quizzes ya. Jadi sangat banyak sekali ya keuntungan membuat soal atau kuis di aplikasi atau web tool Quizzes ini ya. Kelebihan dari Quizzes bagi siswa adalah siswa tidak dapat mencontek ya sesama temannya, karena soal yang diberikan kepada siswa satu dengan yang lainnya telah diacak. Soal bisa dibuat dengan ketentuan waktu ya, ini. Terus untuk yang lain dapat mengetahui ranking ya. Ini keuntungan khusus bagi guru adalah akan ada grading otomatis. Grading itu ada peringkat ya.
peringkat secara otomatis, mengetahui peringkat. Terus kemudian membuat analisis butir soal. Nah, ini penting sebagai kita sebagai guru ya. Analisis butir soal kita bisa download berupa file Excel ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke cara bagaimana siswa atau peserta didik menjalankan kuis atau link yang sudah kita bagikan dari kuisis tadi ya. Caranya siswa tersebut membuka WhatsApp ya. Ke WhatsApp kita klik kuisis, kita klik linknya ya. Nah, ini linknya kita klik. Nah, nanti akan diarahkan ke browser, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Nama kita siapa ya. Di sini nama saya Elwa. Kalau kalian sudah siap ya, ini bisa kita atur pakai musik atau enggak. Ini siswanya ya, kita sebagai siswa ya. Terus ada efek suaranya tidak ya. Misalnya kita pakai musik. Nah, sangat menarik sekali ya pakai kuisis ini. Kita mulai, tampilannya seperti siswa seperti ini. Oke, mulai game. Nah, ada suaranya seperti ini. Nomor 1 ya. Nah, kita jawab. Nah, betul. Ada mainnya seperti ini, ada gambarnya. Oke, lanjut soal nomor 2. Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila. Nah, ini kita pilih. Ini tampilan siswanya ya teman-teman. Nah, oke. Oh salah, 18 Agustus ya, seperti itu. Ini hanya percobaan ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, betul. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul berapa skor kita. Atau main lagi, nah, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.